Masjid Al-Mukarram terletak di Kelurahan Tua Tunung Indah, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Masjid dengan atap bernuansa hijau berbentuk segi 45 sepertingkat 3 ini memiliki 4 kubah. Satu kubah utama berada di atas bangunan utama dan 3 kubah kecil terletak berjajar satu garis menaungi teras masjid. Masjid ini didirikan pada tahun 1928, menjadi salah satu masjid tertua di Pulau Bangka. Masjid ini juga pertama kali digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Kota Pangkal Pinang. Walau telah alami beberapa kali pemugaran, bangunan utama masjid masih tetap mempertahankan bentuk aslinya. Terdapat 4 pintu utama dan 9 jendela dengan arsitektur tradisional sehingga jemaah merasa sejuk berada di dalamnya. Di dalam masjid terdapat 4 tiang utama dengan tampilan langit-langit yang modern hasil pemugaran dengan lampu besar berwarna putih kristal di tengahnya. Alhamdulillah Pak, kalau Masjid Al-Mukarram ini sudah mengalami 3 kali renovasi, akan tetapi bentuk dan bangunannya tetap seperti ini. Mungkin warna-warna catnya, warna-warna tubuhnya dipoles-poles, diperbaharui, dimodif lah sekarang, tapi bentuknya tetap sama seperti dulu. Pertama di distrik Pangkal Pinang itu juga dilaksanakan di Masjid Al-Mukarram Tua Tunu. Kemudian baru ketika dibangun Masjid Jami di Pangkal Pinang, salat Jumat mulai berkembang ya. Masjid ini mampu menampung lebih dari 1.000 jemaah. Di bulan Ramadan ini, masjid mengadakan salat tarawih 20 rakaat dengan 3 rakaat witir, tadarus dan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana pondok pesantren di Magetan, Jawa Timur menggelar sholat tarawih terlama. Sholat tarawih berlangsung selama 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran tamat dalam 1 malam. Ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ini berduyun-duyun mendatangi sejumlah kelompok jamaah sholat tarawih atau disebut majelis di dalam lingkungan pondok pesantren selama bulan Ramadan. Terdapat 10 majelis yang menerapkan sholat tarawih 20 rakaat dengan pembacaan 1 juz Al-Quran, 5 juz, 10 juz hingga 30 juz Al-Quran sesuai pilihan masing-masing jamaah. Namun, dari jumlah pembacaan Al-Quran tersebut, majelis 30 juz lah yang paling lama, yaitu hingga 8 jam, dimulai dari usai sholat isya hingga menjelang sahur atau jam 3 dini hari. Meski begitu, tetap akan ada jeda sekitar 10 menit yang bisa digunakan untuk beristirahat. Dalam sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ini, terdapat 10 imam pilihan yang bisa bergantian hingga rakaat terakhir. Tidak hanya santri yang mengikuti tarawih terpanjang ini, sejumlah warga non-santri pun turut mengikuti. Seperti Said asal Sri Lanka, menurutnya tarawih 30 juz tidak ditemukan di negara lain dan dirinya akan kembali pada tahun depan bersama keluarganya. Saya setiap hari Masya Allah sini 30 juz tarawih. Alhamdulillah, syukuran, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali Indonesia Temboro tarawih 30 juz. Pura dunia tidak. Only insyaAllah Temboro insyaAllah. Ada orang-orang yang Allah beri kesemangatan dalam beribadah lebih dibanding yang lain. Ketika orang 1 juz saja sudah merasa cukup, maka di sini ada yang 30 juz dalam 1 malam khatam baru dia merasa cukup. Meskipun tidak ada kewajiban dari pihak pondok pesantren, namun tradisi sholat tarawih 8 jam ini sudah berlangsung selama 11 tahun terakhir dengan peserta yang semakin bertambah. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengecek harga pangan di pasar tradisional Boyolali, Jawa Tengah. Dalam pantauannya itu ditemukan harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan. Mengawali kunjungan kerja, Presiden Joko Widodo mendatangi sejumlah pasar tradisional di Boyolali, Jawa Tengah. Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog dengan para pedagang terkait harga dan stok kebutuhan pokok. Presiden juga menyapa dan memberikan bantuan kepada warga yang menunggu serta menyinggung soal harga pangan yang turun mendekati Lebaran. Turunnya harga lantaran stok kebutuhan bahan pokok cukup dan masyarakat tidak perlu khawatir. Cabai 20.000 cabai rawit yang sebelumnya 80 sampai 90, di sini 20.000. Telur 25.000 Pak. 25.000 yang sebelumnya di atas 30.000. Kemudian bawang putih 25.000 Pak. 24 25.000. 24.000 25.000. Presiden Joko Widodo kembali satu mobil dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kunjungan kerja ini. Keduanya tampak mesra semobil berplat Indonesia ketika meninjau Pasar Selo dan Pasar Cepogo di Kabupaten Boyolali Senin pagi. Dalam satu momen keduanya tampak berdampingan dan mengobrol hangat. Sebelumnya Jokowi dan Ganjar juga semobil saat menghadiri puncak HUT PGRI ke-77 di Kota Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menko PMK meninjau Pelabuhan Merak guna mengecek sejumlah kesiapan mudik Lebaran. Kapolri memastikan Pelabuhan Merak siap menyambut para pemudik pulang kampung. Kapolri Jenderal Listio Sigit bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan jajaran lintas sektoral lainnya meninjau Pelabuhan Merak. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Pelabuhan Merak menyambut arus mudik Idul Fitri mendatang. Dalam tinjauannya, Kapolri memastikan segala kesiapan telah dilakukan dengan baik, termasuk penambahan kapasitas rest area, tempat parkir hingga pengaturan penggunaan Pelabuhan Ciwandan. Terkait pengoperasian Pelabuhan Ciwandan, Kapolri menginstruksikan kepada seluruh lintas sektoral serta jajarannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak dini. Kesiapan dalam menghadapi arus mudik dan balik tahun 2023 ini bisa lebih baik karena memang tadi ada peningkatan terhadap jumlah pemudik yang akan kembali. Alhamdulillah tadi dari hasil pengecekan bersama sudah ada beberapa penambahan terkait dengan kapasitas rest area, kemudian kapasitas tempat parkir, dan juga ada pengaturan langsung antara Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak, sehingga kemudian ini bisa bermanfaat untuk mengurangi beban terhadap resiko kepadatan yang terjadi. Untuk menjamin perjalanan yang nyaman, Kapolri meminta kepada masyarakat merencanakan perjalanan alternatif pada siang hari, mengingat banyaknya pemudik moda kapal laut yang cenderung memilih malam hari sebagai waktu perjalanannya. Kapolri juga menegaskan menyambut arus mudik Idul Fitri tahun ini, Polri menginstruksikan seluruh personilnya untuk mengawal dan menjaga di seluruh jalur perjalanan di Pulau Jawa dan Sumatera. Peninjauan Pelabuhan Merak ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta Polri dan lembaga lainnya bergerak sedini mungkin, menjamin perjalanan aman dan nyaman bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga yang akan mudik lebih awal pulang kampung menggunakan kapal peli di Pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara pasar tumpah di Majalengka, Jawa Barat jadi ancaman macet bagi pemudik ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Ratusan warga Gorontalo yang bekerja di Kendari mulai memadati Pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara untuk mudik lebih awal menggunakan kapal pelni. Mereka memilih melakukan perjalanan mudik lebih awal agar dapat leluasa saat berada di atas kapal. Selain itu, warga juga menghindari penumpukan jika mudik di akhir-akhir bulan Ramadan. Untuk memastikan kondisi kapal dan peralatan keselamatan telah lengkap dan sesuai standar, Kepala Syah Bandar Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari,
langsung memeriksa kapal pelni. Armada yang tersedia 35 dari berbagai jenis kapal dan berbagai jenis ukuran. Yang sudah kita periksa kelaikannya, sudah kita periksa semua dari 35 itu. Dan insya Allah kapal-kapal yang akan nanti melayani saudara-saudara kita yang akan mudik lewat laut ini insya Allah lancar. Sementara aktivitas pedagang pakaian menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Tumpah Panjalin, Majalengka, Jawa Barat mulai meningkat. Terdapat beberapa titik pasar tumpah di jalur alternatif penghubung Majalengka ke Cirebon yang akan terancam macet saat mudik Lebaran, yakni di wilayah Jatiwangi dan Sumberjaya. Tim Liputan iNews melaporkan.